Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yuliansianto dengan NIM 24030150131 dari kelas PJKRC. Saya akan menjelaskan tentang aspek pembelajaran secara psikomotorik. Apa itu pembelajaran psikomotorik? Pembelajaran psikomotorik adalah pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan fisik dan motorik seorang yang melibatkan aspek kecepatan, akurasi, koordinasi, dan kelancaran gerakan. Pembelajaran ini tidak terpisah dari ranah kognitif dan efektif, melainkan merupakan hasil dari keduanya, di mana pemahaman kognitif dan sikap afektif kemudian diwujudkan dalam tindakan fisik. Aspek pembelajaran psikomotorik mencakup kemampuan fisik seperti koordinasi, manipulasi, gangguan, kekuatan, kecepatan, serta keterampilan motorik halus dan kasar. Proses ini melibatkan peniruan, manipulasi, presisi artikulasi, dan naturalisasi dalam mengembangkan keterampilan motorik. Aspek-aspek pembelajarannya seperti keterampilan gerak dasar meliputi gerakan-gerakan dasar seperti berlari, berjalan, melompat, dan menyimpangkan tubuh. Koordinasi, kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh secara bersamaan dan efektif. Manipulasi, kemampuan untuk mengendalikan objek atau alat dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki. Kecepatan, persisi, kemampuan untuk melakukan gerakan dengan akurasi dan presisi. Pengalamiahan, proses belajar melalui pengalaman langsung seperti mencoba dan melakukan berbagai gerakan. Artikulasi, kemampuan untuk melakukan gerakan dengan lincah dan terkoordinasi. Naturalisasi, kemampuan untuk melakukan gerakan dengan otomatis dan tanpa berpikir keras. Tujuan pembelajaran dalam psikomotorik mengembangkan keterampilan gerak. PJOK membantu peserta didik menguasai keterampilan gerak, dasar, teknik permainan olahraga, dan strategi olahraga. Kebugaran jasmani. Pembelajaran PJOK bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, meliputi aspek kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan fleksibilitas. Kemampuan fisik. PJOK juga berfokus pada pengembangan aspek fisik seperti otot, tulang, dan sistem kardiovaskular, sehingga tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Pembiasaan gaya hidup aktif. PJOK juga bertujuan untuk membentuk kebiasaan gaya hidup aktif dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara rutin, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Perkembangan mental dan psikologi. Selain aspek fisik, pembelajaran PJOK juga dapat mendukung perkembangan mental dan psikologi peserta didik melalui kegiatan bermain, bersosialisasi, dan berinteraksi dalam tim. Contoh pembelajaran psikomotorik dalam PJOK. Yang pertama, keterampilan gerak dasar. Siswa belajar berjalan dengan lurus, berlari dengan kecepatan yang tepat, melompat dengan posisi yang benar, dan melompat dengan jarak tertentu. Yang kedua, keterampilan olahraga. Siswa belajar teknik dasar permainan sepak bola, menggiring bola, menendang bola, dan mengumpan. Basket, menggiring, melempar, dan menembak, atau bulu tangkis, servis, smash, dan lob. Yang ketiga, penilaian psikomotorik. Guru dapat menilai kemampuan siswa melalui observasi, checklist, atau rubrik yang menilai keterampilan gerak, teknik olahraga, dan kemampuan bermain dalam tim. Berikut latihan start pembelajaran atletik. Yang pertama, latihan start. Memulai dengan simulasi start jongkok dengan fokus pada gerakan yang benar, kemudian beralih ke lari singkat dengan kecepatan penuh. Latihan lari. Memulai dengan lari jarak pendek, lalu secara bertahap meningkatkan jarak dan kecepatan. Latihan lari gawang. Menggunakan gawang rendah untuk melatih keterampilan melompat dan menyeberangi gawang, kemudian secara bertahap meningkatkan ketinggian gawang. Latihan estafet. Memulai dengan latihan menyerahkan tongkat estafet secara sederhana, lalu beralih ke latihan lari estafet jarak pendek dan jarak menengah.
Pertama, demonstrasi langsung. Guru melakukan gerakan atau tindakan tertentu secara langsung di depan kelas. Menulis dengan tangan, bermain alat musik atau cara mengoperasikan suatu perangkat. Kedua, demonstrasi melalui video. Menggunakan video, demonstrasi dapat menjadi alternatif yang efektif, terutama jika demonstrasi langsung sulit dilakukan. Yang ketiga, demonstrasi melalui praktik. Murid dapat melihat guru melakukan tugas atau keterampilan tertentu, kemudian mencoba melakukannya sendiri. Yang keempat, pembelajaran berbasis keterampilan, skill-based learning. Murid belajar melalui praktik langsung seperti membuat suatu karya, melakukan percobaan ilmiah atau memodifikasi suatu produk. Yang kelima, pemodelan. Guru dapat memberikan contoh bagaimana suatu keterampilan atau tindakan tertentu dilakukan baik secara verbal maupun tindakan. Yang keenam, penilaian keterampilan atau skill assessment. Murid dapat meminta untuk menunjukkan keterampilan yang telah mereka pelajari melalui tes unjuk, kerja atau performa tes. Jadi tadi penjelasan tentang aspek pembelajaran secara psikomotorik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.